duit hilang. Aduh, Duit terus duit hilang. buat ditakil Terus? kapan hilang. Bisa Nggak tahu. hilang. Kalau jatuh nggak tahu diambil. Kenapa itu kayak ada hilang-hilangan? Iya, Duit saya ini Pak. hilang, Pak. Duit Jo hilang. Iya. Kapan? Tadi Pak. Pas Sini. mau pas perjalanan ke sini Iya Pak. mau beli takjil. Oh, Takjil nggak ada lagi berarti Pak duit lagi saya. kena musibah nih Jo ya. Itu duit orang tua Jo. Iya dikasih Aduh. tadi. Waduh. Mana? Aduh, amanah pengen. Udah bisa beliin takjil dong. Nggak bisa kan itu ngapain? Ngeri lah. Gimana nih? Gimana nih? Gimana itu? Ya ini berarti ya ujian dari Allah. Artinya kan Jo lagi dapat apa namanya masalah. Masalah itu kan semua datang dari Allah. Dan intinya kan kita setiap manusia pasti akan diuji kan. Iya Pak. Mungkin nggak ada manusia nggak diuji. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin. Pasti setiap manusia akan diuji. Makanya kan Allah juga mengatakan di Al-Quran surah Al-Baqarah kan. Allah mengatakan walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wat thamarat. Bapak nggak hafal artinya, tapi Bapak bacain di sini artinya. Bahwasanya kata Allah, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut ujiannya. Kemudian rasa lapar, ini kan hilang duit lapar nih bentar lagi. Kemudian kekurangan harta. Ada juga ujian berupa jiwa dan juga kekurangan buah-buahan, makanan maksudnya. Tapi kata Allah Ta'ala di kalimat terakhirnya apa? Wabasyiris sabirin. Maka sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi kalau lagi ditimpa ujian musibah kayak gini, ingat aja Jo, beberapa perkara ya. Yang pertama, bahwa setiap ujian itu ditimpakan kepada kita sesuai dengan kemampuan kita. Jadi nggak mungkin Allah Ta'ala misalnya ngasih ujian Jo, uang hilang di luar batas kemampuannya. Berarti ketika Allah kasih ujian kepada Jo, Allah tahu bahwasannya Jo bisa melewati itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Jadi ujian itu nggak akan melampaui kemampuan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ujian itu sesuai dengan kadar keimanan. Jadi makin tinggi imannya, ujiannya juga makin tinggi juga. Berarti kalau Jo lagi dapat musibah kayak gini, bisa jadi kita positif thinking, iman Jo lagi Tinggi Pak. tinggi lagi dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lagi ditimpa musibah apa? Setiap musibah kita yakini pasti ada hikmah di baliknya. Siapa tahu kan duitnya ditemuin atau ditemukan oleh anak yang misalnya udah 3 hari nggak makan, atau dia lagi punya keperluan apa yang sama sekali nggak ada sumber sama sekali, Allah takdirin duit Jo hilang, ditemuin anak itu, akhirnya bermanfaat untuk anak itu gitu. Artinya setiap ujian pasti ada hikmah. Atau bisa jadi hikmahnya kan Jo-nya banyak dosa, jadi Allah menggugurkan Jo dengan cara diberikan ujian atau masalah gitu. Nah, yang keempat, masalah itu sifatnya hanya sementara. Jadi setiap musibah yang datang dalam kehidupan kita nggak akan selamanya. Pasti pasti sifatnya sementara, akan berakhir. Jadi kalau misalnya hari ini sedih, besok, lusa, seminggu kemudian ya pasti akan lupa juga, senang juga. Jadi nggak akan ada musibah, ujian yang nimpa kita yang sifatnya selama-lamanya gitu. Jangan renung lagi tuh. Jadi sabar Jo. Ikhlasin nih Pak ya. Ikhlasin. Ya kalau diikhlasin insya Allah pahala makin besar. Tuh Jo. Gitu. Makanya kuncinya kan di ayat yang Bapak bacain tadi kan, wabasyiris sobirin. Jadi kalau kita lagi ditimpa musibah ya nggak ada cara lain. Caranya hanya sabar. Sabar tuh gimana Pak? Kalau dalam Quran disebutkan fasbir sobron jamila, bersabarlah dengan sabar yang baik. Gimana sabar yang baik itu Pak? Kalau kata ulama ahli tafsir Al-Quran namanya Ibnu Katsir, beliau katakan bahwa bersabar dengan sabar yang baik itu adalah bersabar tanpa berkeluh kesah. Jadi udah sabar aja, nggak usah berkeluh kesah ke manusia, ngomong A ngomong B, nggak terima takdir Allah. Nah ini namanya dia sabar, tapi kalau dia mengeluh ke sana sini ya itu sobronnya nggak jamilah, bukan sabar yang baik, sabar doang gitu. Makanya kalau mau sabar yang baik, nggak berkeluh kesah ke orang-orang, cukup kita hanya meminta kepada Allah saja untuk menyelesaikan masalah kita. Terus Pak boleh nggak, misalnya kan kadang-kadang orang nanya,
kalau kita sabar gak berkeluh kesah berarti kita nggak boleh cerita sama orang ya, bener gak? Bener Pak. Nah, padahal nggak seperti itu. Kita itu boleh kalau lagi ditimpa musibah bercerita kepada orang. Syaratnya apa? Syaratnya yang pertama ceritanya kita itu untuk meminta solusi, ya enggak? Misal bapak nggak punya duit, ada duit nggak 100? Nah itu kan minta solusi, bener nggak? Nah tujuannya untuk minta solusi, tapi hati kita nggak boleh berharap kepada manusia, berharapnya kepada Allah tetap. Nah itu yang pertama tujuannya. Yang kedua, ketika kita cerita ke teman kita lagi masalah, kita nggak boleh mengutuk takdir Allah. Paham nggak mengutuk takdir Allah? Ya kayak nyalah-nyalahin, kenapa sih Allah begini, kenapa Allah begitu gitu. Itu kan artinya kita bersabar, tapi sabar kita nggak sabar yang baik, berkeluh kesah. Jadi boleh cerita ke orang dengan syarat tadi, minta solusi, dan dalam cerita itu nggak boleh mengutuk takdir Allah. Insya Allah begitu. Jadi pasti setiap musibah ada hikmah di baliknya, Jo. Jadi siapa tahu habis ini Dapat uang Dimas yang hilang kan? jangan buat Jo. Duit Jo hilang misalnya 50.000. Nah, uang Dimas hilang 200.000 ditemuin sama Jo. jangan jatuhnya untung dia Pak. Karena ada hikmah. Hikmah Di baliknya. Begitu. Jadi memang pertama kita diperintahkan untuk sabar, yang kedua kita diperintahkan juga untuk memperbanyak doa kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita lagi ada musibah, selain kita kesabar juga, kita juga harus meminta ke Allah. Meminta apa? Supaya Allah memberikan jalan keluar dari setiap masalah. Nah makanya kan kalau setiap ada masalah ada hikmah, dan Allah pasti akan ganti sesuatu yang hilang. Mau nggak dikasih amalan nih terakhir? Amalan kalau kita lagi timpa musibah, pasti Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih besar. Nah, ada doanya. Doanya kata Nabi, kalau misalnya kita ditimpa musibah nih, lagi berat-beratnya, hati lagi nggak gonjang-ganjing, lagi pokoknya acak abrut lah gitu ya pikiran kita baca doa apa? Kata Nabi, doanya ini. Kita ucapkan istirja juga dulu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan pasti akan kembali kepada Allah. Lalu sertakan dengan doa yang paling ampuh ini. Doanya apa? Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala kesabaran atas musibah yang sedang menimpaku ini. Ini artinya wakhluf li khairam minha, dan gantikanlah dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Kata Nabi, barang siapa baca doa ini lagi ditimpa musibah, pasti janji Allah, janji Nabi ini kan, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang hilang dari orang yang lagi ditimpa musibah itu. Insya Allah. Alhamdulillah sudah menjelang maghrib. LDS. Nah, berarti sekarang Bagas traktir Jo, karena kan duitnya hilang nih. Siapa tahu nanti kan Allah ganti dengan yang lebih baik. Ya, Gas. Sekalian siapin ya untuk bekal takjil kita hari ini. Oke, yuk persiapan kita cari takjil. Di Allahu Akbar, Allahu Akbar.